private jet yang Private jet, iya. Berapa Iya. saudara sharing? kami dari laporan satelit kami itu 300 juta. Noski ini ngirim tagihan yang bilang Rodindo untuk perbaiki mobilnya 111. Kan ini Betul. pembayaran tagihan makan acara Ibu Tita yang sekitar 42.959. Selamat malam pemirsa. Publik terbelalak saat tahu puluhan miliar rupiah hasil korupsi mengalir ke anak cucu Syahril Yassin Limpo. Untuk beli mobil, umroh, kurban, uang bulanan istri, perawatan kecantikan, stem cell, sewa villa, sunat cucu, sampai pesta ulang tahun. Dan saksi-saksi pun buka suara, diperas, diancam, dicopot dari jabatannya, tidak bisa menolak karena adanya relasi kuasa. Pemirsa, korupsi ASEL apakah menggambarkan tingkah pejabat Indonesia? Inilah interupsi korupsi ASEL gaya hidup pejabat kita. Dan pemirsa, sudah hadir bersama kami Nadia Yovani, sosiolog. Selamat malam Bu Nadia. Malam. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat malam Mas Boyamin. Yang selalu konsisten meneriakan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di pemerintah dan di swasta. Seperti itu Mas ya? Jadi detektif partikelir. Dan juga sudah bergabung bersama kami Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Dan pemirsa, kami sebenarnya sudah mengundang kuasa hukum dari Syahril Yassin Limpo, namun saat ini kami masih menunggu ya, Aryo ya. Dan dari Jogja juga sudah bergabung bersama kami Menpora 2013-2014, Mas Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Selamat malam Mas Aryani, selamat malam Mbak Anissa Dasuki. Selamat malam Mas Roy. Selamat malam Pak Saud. Pak Saud, oke, Pak Saud juga sudah bergabung rupanya. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang malam hari ini, puluhan miliar rupiah dugaan pemerasan SYL disebut bukan cuma dinikmati oleh SYL, tapi dari mulai istri, anak, sampai cucu. Dan bahkan SYL pun menitipkan penyanyi Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer Kementerian Pertanian. Kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih bergulir di persidangan. Kesaksian sejumlah pejabat Kementerian Pertanian diperdengarkan. Hasilnya, terkuak fakta yang bikin publik geleng-geleng kepala. SYL didakwa melakukan pemerasan 44,5 miliar rupiah dan menerima gratifikasi 40,6 miliar rupiah. Dalam sidang terbaru di Pengadilan Tipikor Jakarta terkuak, SYL menitipkan penyanyi dangdut Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer di Kementan. Profesi sebelumnya siapa? Pada waktu di karantina kita tidak tahu Pak. Baru belakangan kita tahu itu setelah belakangan, karena Nayunda ini pada waktu itu di karantina hanya sekitar 1 tahun kita menghonor karena memang tidak pernah ke kantor ya. Terus tahun berikutnya sudah kita hentikan Pak. Oke, ternyata siapa dia? Yang saya tahu itu penyanyi. Penyanyi? Iya. Berbagai fakta lain diungkap sejumlah saksi, istri, anak, hingga cucu disebut menikmati uang hasil pemerasan SYL. Ini anggaran-anggaran itu banyak juga ya untuk keluarga-keluarga dari Pak Menteri. Nah, di sini ada pembayaran jam tangan Ibu Tita, terus jam tangan cucu, terus bulanan beli tas Ibu Tita, beli anting sepatu Bu Tita, pembayaran tagihan makan acara ultah Bu Tita. Sebenarnya siapa itu Ibu Tita? Anaknya Pak SYL. Iya. Dugaan korupsi puluhan miliar SYL, apakah ini mencerminkan gaya hidup pejabat kita?
Pemirsa, di program ini silakan adu gagasan, silakan berdebat. Kalau dipotong jangan baper karena ini adalah interupsi. Baik, dan kita juga mempersilahkan Mas Roy dan Pak Saud yang terhubung melalui sambungan Zoom dengan kita juga silakan untuk memotong jika ingin menyampaikan sesuatu, bebas di sini. Dan saya mulai dengan Mas Roy dulu. Mas Roy, setahu saya negara itu hanya menanggung anak terlantar dan fakir miskin sesuai dengan Undang-Undang 45. Tapi ini yang ditanggung justru skincare, ulang tahun, sunatan, bahkan juga beli lukisan. Sama biduan. Sama biduan. Mas Roy gimana nih melihat ini sejauh ini keterangan para saksi di sidang SYL? Betul, miris kita memang mendengar ini. Tapi Mas Aryo dan Mbak Anissa dan juga semua narasumber, juga termasuk pemirsa iNews ya, saya melihat ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada SYL, ya gitu. Tapi artinya ini adalah jamak dilakukan para pejabat kita, Mas Roy? Ya, kalau memang itu diungkap pada SYL, ya ungkap juga para pejabat lain. Kemarin saya lihat tidak hanya di Kementeri ya, Ketua KPU misalnya, ya pada saat di rapat dengan pendapat di DPR itu terungkap uangnya sekian triliun, kemudian dia berfoya-foya pakai jet mewah gitu, jet pribadi lagi. Nah, saya kira kayak gitu harus diungkap. Jadi menurut saya ini tidak hanya menyasar pada level menteri pembantu presiden. Mas Roy, berarti memalak atau dalam tanda kutip memalak anak buah itu wajar bagi pejabat? Nggak, ya harusnya nggak wajar, tidak boleh. Lumrah harusnya. tapi. Ya, tapi itu banyak terjadi. Saya harus bilang banyak terjadi. Dan itu semua tergantung pada hati nurani yang bersangkutan ya gitu. Kalau memang dia melakukan hal itu kemudian dia punya relasi kuasa seperti yang tadi disebut, kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Tapi ada juga kemungkinan, Mbak Anissa, kemungkinannya adalah ada juga para staf ya itu yang sengaja kemudian bahasa daerahnya ngolor ya atau menjilat. Nah, menjilat kepada atasannya dengan memberi fasilitas-fasilitas macam itu yang kadang-kadang tidak diperlukan gitu. Itu kan banyak juga yang terjadi. Jadi artinya Pak Menteri atau Pak Ketua Lembaga, Ketua Badan, atau misalnya Pak Direktur itu kemudian dikasih fasilitas misalnya makan siang, tiba-tiba diajak makan siang ke tempat tertentu gitu ya. Gitu. Nah, itu kan menjadi aneh gitu. Artinya menjadi harusnya itu tidak perlu, tiba-tiba menjadi perlu. Atau misalnya ini yang menarik, misalnya kebetulan Pak Menterinya atau katakanlah kepala komisinya atau lagi ulang tahun ya, tiba-tiba dapat hadiah dari para stafnya. Nah, ternyata hadiah dari para stafnya itu diambilkan juga dari uang domnya, dari dana operasional menteri. Ini kan yang aneh kan kayak gitu. Dari uang dom atau sumbangan para vendor ya, Mas Roy ya? Nah, itu vendornya biasanya siapa sih, Pak Mas Roy? Kenapa? Biasanya vendornya siapa sih, Mas Roy? Ya, lembaga yang terkait dengan kementeriannya. Misalnya kalau Kementerian Pertanian ya, mungkin perlu dilihat nanti produsen pupuk atau produsen bahan, misalnya Kementerian Kominfo misalnya, yang juga berkasus itu. Nah, itu misalnya operator seluler ya, atau tower ya, atau misalnya kementerian yang lain, kan bisa dikejar dari situ. Sebenarnya banyak. Pak Boyamin tahu banyak lah, senyum-senyum beliau pasti. Langsung ditanggapi Pak Boy. Ya. Tapi juga tidak fair kalau tadi Pak Roy Suryo misalnya mengatakan pejabat yang di bawahnya ngolor atau menjilat. Tapi kalau yang dijilat nggak mau kan ya tidak ada persoalan di situ. Dan banyak juga menteri yang baik yang setahu saya hidupnya sederhana, dia juga tidak mau dijamu di rumah restoran, maunya cuman singkong misalnya begitu, ada juga kok. Jadi ya memang pada posisi itu tetap keteladanan dan tata kelola yang baik itu tetap dari kepalanya. Tapi Mas Boy, apakah sepakat dengan pernyataan Mas Roy Suryo tadi mengatakan ini sebenarnya jamak terjadi di banyak kementerian dan di banyak lembaga sebenarnya? Banyak, kalau soal banyak, memang banyak. Banyak tuh bukan berarti saya menyetujui loh ya. Artinya saya setuju dengan Pak Boyamin. Pak Boyamin juga boleh lah ceklah waktu kita dulu ya gitu kan juga bisa dicek menteri yang kemana-mana masih nyopir sendiri gitu kan. Tapi menjadi sebuah kewajaran di pemerintahan, Pak Boy. Iya gini, kita nggak usah bicara yang baik, bicara baik cuma sedikit kok. Kita ngomong yang nggak baik aja gitu. Lebih banyak yang baik apa yang nggak baik? Ngapain membicarakan yang baik cuma sedikit? Lebih banyak, iya. Maksudnya lebih banyak yang nggak baik daripada. Iya, ada pernah saya itu temuannya bahkan sampai terungkap oleh pemeriksa keuangan itu dana operasional menteri untuk membiayai rumah sakit ibunya, itu juga ada. Padahal menurut versi saya dia harusnya paham tentang keuangan itu, karena dia sosok yang paham keuangan gitu. Itu pernah ada kejadian. Berarti kejadian SYL ini sebenarnya bukan hal baru sebenarnya?
Yang itu udah 10 tahun yang lalu kok kasus saya tadi misalnya begitu, untuk yang mestinya gitu dana operasional menteri itu DOM itu ketentuannya sederhana, tidak boleh dijadikan take home pay atau dikantongi. Nah, bolehnya untuk operasional penunjang, misalnya boleh diberikan ke tokoh masyarakat untuk menghindari ada tawuran, karena tokoh masyarakat ini bisa mengamankan daerahnya. Mungkin gitu. skincare juga dianggap penunjang. Yang take home pay aja nggak boleh, masuk kantong diri udah boleh, masa skincare gitu kan. Dan saya kadang-kadang ini Pak SYL perlu saya komentari dikit, mungkin nampak kurang percaya diri gitu, karena beli mic aja yang harga 25 juta, berarti dia sadar suaranya jelek, jadi perlu mic yang bagus gitu. Mas Roy sendiri mengenal sosok SYL secara pribadi, Mas Roy? Ya, saya sih kenal udah lama ya, gitu. Artinya saya kenal memang sudah setelah jadi Bupati Goa, waktu itu kan beliau sempat gubernur. Memang, ini terus terang aja, ketika menjadi gubernur tuh saya kebetulan waktu itu Pak Menteri, itu pernah diajak, pernah diundang ada acara, kemudian mampir ke istana yang dijadikan rumahnya. Itu saya agak kaget terus terang waktu itu, Pak Boyamin juga dan Mas Adli ya. Jadi artinya agak quote and quote terlalu mewah gitu ya, gitu kondisi di sana gitu kan juga kita juga bisa ngukur lah, menteri meskipun ada dom itu kan laporannya kan sebenarnya cukup detail ya, laporan harian untuk apa, kemudian dari assessment dari laporan harian itu nanti dikumpulkan per bulan untuk dilaporkan ke Setmak. Itu sebenarnya kalau memang itu digunakan dengan betul, Mas Aryo, itu tidak bisa kemudian dipakai untuk take home pay tadi, karena di situ jelas kok tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan non dinas ya gitu. Jadi misalnya wajar kalau di situ misalnya ada untuk BBM gitu, tapi kalau BBM tiap hari misalnya ngisinya full tank terus, itu kan perlu dicurigai juga gitu ya. Artinya kemana itu lari uangnya, itu yang harus dilihat. Baik, saya ke Pak Saud. Sebenarnya DOM atau dana operasional menteri itu bisa diaudit atau tidak? Pak Saud jawab usai jeda berikut, tetap bersama kami di Interupsi. Bisa diaudit nggak sih Pak?